Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ustazah mulai ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4 pagi hari ini? Baik, Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sehat semuanya anak-anak kelas pagi hari ini? Sehat, alhamdulillah ya, kita bisa bertemu ya. Wah, ini Masya Allah ini yang pertama kali ya. Nah, untuk kelas 4 di semester 2 nanti akan dibersamai oleh Ustazah Devi ya, menggantikan Ustazah Fia ya teman-teman ya. Jadi yang kemarin teman-teman di minggu lalu sudah ini ya, melihat videonya Ustazah ya tentang bagian fungsi dan ini ya tubuh hewan ya teman-teman ya. Nah sekarang minggu ini kalian belajar tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh tumbuhan. Nah coba sebelum Ustazah mulai tentang ini ya materi yang selanjutnya, coba kita review sebentar ya materi minggu lalu. Nah tentang hewan. Nah kira-kira ini ya coba ya ini Ustazah tanya kemudian nanti cepat-cepat ya yang jawab ya. Nanti bisa dibantu sama Ustazah Ima ya. Oke. Untuk materi yang kemarin, kucing itu ditutupi oleh bulu atau rambut? Rambut. Ya. Bukan bulu ya teman-teman ya. Kalau kucing bukan bulu ya. Nah, karena kucing termasuk hewan mamalia. Nah, mamalia itu ciri-cirinya adalah ditutupi oleh rambut. Nah, kalau bulu contohnya apa? Yang hewan yang ditutupi oleh bulu. Contohnya ayam ya. Kemudian burung ya, hewan-hewan yang unggas ya, teman-teman ya. Termasuk unggas ya. Jadi seperti ayam, burung itu ditutupi oleh bulu ya. Kemudian kalau ikan itu bulu apa badannya ditutupi. Oh, enggak, ini cuma tebak-tebakan aja ya. Oke, kita review lagi ya teman-teman ya sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Oke. Oke. Nah, kalau ikan itu ditutupi dengan apa ya badannya? Sirip. Kita ditutupi dengan sirip. Sisik. Oh, sisik. Ya, betul. Sisik. Kalau sirip itu adalah alat geraknya ikan ya, teman-teman. Ya, beda ya. Sisik dan sirip. Kalau sisik itu ini ya yang menutupi bagian ikan badannya. Tapi kalau sirip itu adalah alat geraknya ikan. Ya, begitu ya, teman-teman ya. Kemudian kalau burung itu alat geraknya apa, burung? Burung apa? Sayap. Betul semuanya ya. Oke, baik semuanya kita mulai ya untuk materi baru hari ini yaitu tentang saya share screen dulu teman-teman dilihat ya kalau sudah muncul boleh bilang ya Ustazah sudah muncul gitu ya atau misalnya belum muncul silahkan disampaikan ya. Oke, sudah muncul? Belum. Sudah. Ya. Oke, ini judulnya yaitu bentuk dan fungsi bagian tumbuhan. Ya, kita lanjut ke bagian tanaman ya, teman-teman ya. Oke, yang sudah lanjutkan slide kedua. Nah, ini dia. Iya. Ini gambarnya ada bagian tubuh tumbuhan. Terdiri dari apa saja, teman-teman? Terdiri dari apa? Bagian tubuh tumbuhan? Akar. Oke, kemudian batang, daun, bunga,
bunga, buah, dan biji. Nah, ini adalah bagian tubuh tumbuhan ya. Kalau lengkap, tumbuhan itu memiliki bagian-bagian ini ada 6 ya, dimulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, ini contohnya itu pohon apel. Ya, ini contohnya pohon apel. Kemudian ya, nah ini sudah lanjutkan. Apakah sudah muncul slide berikutnya, teman-teman? Belum. Belum ya? Bentar, ini masih proses ya. Oke, ini adalah bagian tubuh tumbuhan ya. Ini contohnya lagi ada tanaman tomat ya. Kalian tahu ya tomat ya. Itu biasanya ini ya, di dalamnya itu ada biji teman-teman. Nah ini contohnya kalau bijinya kita belah. Nah ini ada seperti daun ya, daun kecil. Ini namanya daun lebaga. Nanti kita akan mempelajari di slide-slide berikutnya ya. Nah ini coba ini dulu bagian tubuh tumbuhan. Nah, ini tadi tumbuhan yang lengkap itu memiliki akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, sedangkan ada tumbuhan yang tidak lengkap, itu biasanya ada yang tidak memiliki daun, ada juga yang tidak memiliki bunga, kemudian ada juga yang tidak memiliki buah. Ya, pokoknya diingat-ingat ada 3 bagian pokok tumbuhan yaitu terdiri dari akar, batang, dan daun ya, itu adalah 3 bagian pokok tumbuhan ya, akar, batang, dan daun. Oke, kita selanjutnya. Nah ini ya teman-teman, kita mulai dari yang pertama yaitu akar. Nah ini akar itu adalah bagian tumbuhan yang umumnya terletak di dalam tanah ya, biasanya tertutup dengan tanah ya, akar itu ya umumnya. Kemudian ini ada fungsinya akar. Apa sih fungsinya itu? Yang pertama bisa memperkokoh berdirinya batang tumbuhan. Nah kemudian yang kedua menyerap air dan zat hara dari dalam tanah ya. Kemudian yang ketiga ada menyimpan cadangan makanan. Dan yang keempat yaitu sebagai alat pernafasan ya. Nah, ini teman-teman. Kemudian untuk bentuknya sendiri ya, berdasarkan bentuknya akar itu dibedakan menjadi 2. Ada akar tunggang dan akar serabut. Ya, nanti kita akan ini ya beda satu-satu ya teman-teman ya. Kemudian kalau macamnya sendiri itu macam-macam akar khusus ya, ada 4. Ada akar tunjang, akar gantung, akar napas, dan akar perekat ya. Oke, selanjutnya kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Contohnya akar tunggang dan akar serabut. Ya, ini coba bisa dibaca dulu. Ini akar tunggang. Nah, biasanya itu merupakan kelanjutan dari batang pohon yang menancap ke bawah. Nah, ini ya, kelanjutannya dari sini, batang pohon ini ya, kemudian menancap ke bawah. Nah, akar tunggang ini disebut dengan akar pokok ya. Kemudian dia itu tumbuh cabang-cabang. Ini ya cabang-cabangnya. Nah, kemudian ke arah apa? Ke samping ya cabang-cabangnya. Oke, masih ada suara. Bisa di-mute dulu ya, teman-teman ya. Nah, ini contohnya. Kalau contohnya akar tunggang itu ada di pohon mangga, pohon nangka, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita geser ke kanan. Di sini ada gambar akar serabut. Ya, akar serabut. Akar serabut itu memiliki ukuran panjang dan besarnya itu hampir sama. Ya, bisa dilihat ya teman-teman ya, bentuknya seperti ini akar serabut ya. Ukurannya dan panjangnya itu hampir sama. Arah tumbuhnya ke samping dan ke bawah ya. Dia terlihat lebih rimbun ya teman-teman ya, lebih lebat ya terlihatnya ya akar serabut itu. Nah, contohnya itu apa? Pada tumbuhan rumput-rumputan, kemudian ada bambu, ada kelapa, ada tebu, yaitu salah satu tumbuhan yang memiliki akar serabut ya.
Oke, bisa dilihat dulu sebentar ya teman-teman. Nah, kemudian kita ke slide berikutnya. Nah, ini dia tadi ya yang termasuk macam-macam akar khusus. Ada 4 ya. Ada akar tunjang, akar gantung, akar napas, dan akar perekat. Nah, akar tunjang ini biasa kita temui kalau ada yang di sini pernah ke ini wisata mangrove. Ada? Surabaya pernah ya? Oh, ya. Nah, kalau kalian ke wisata mangrove pasti kalian banyak menemukan tanaman bakau ya. Nah, ini ya tanaman bakaunya ya. Nah, akarnya terlihat menunjang ya, teman-teman ya. Kenapa? Yang daunnya gede-gede ya. Iya, batangnya terlihat besar ya, seperti ini ya, menunjang akarnya itu ya, menunjang atau menyangga. Menunjang itu menyangga ya teman-teman ya, menyangga tumbuhannya agar tidak tumbang dihempas angin. Nah, makanya dia terlihat kokoh ya akarnya. Nah, kemudian ini contoh lainnya itu ada pandan ya. Kalau kalian pernah tahu ke Pantai Papuma atau daerah Jember itu di sepanjang perjalanan itu kalian akan menemukan tanaman pandan ya, pandannya besar-besar teman-teman ya, itu akarnya itu termasuk akar tunjang. Nah, contohnya seperti ini ya. Kemudian kita geser ke kanan, ini tanaman ini adalah akar gantung. Nah, pohon beringin ya. Pernah lihat pohon beringin kelas 4? Pernah, Nah, pohonnya biasanya identik, pohonnya besar ya, pohonnya itu besar, kemudian akarnya menggantung teman-teman, kayak rambut gitu ya, seperti rambut ya, menggantung gitu ya akarnya. Nah, akarnya ini menuju ke tanah ya. Nah, ada yang sampai ke tanah, ada yang cuma menggantung teman-teman. Oke, bisa di-mute dulu ya, yang masih ini suaranya tadi ya, yang masih muncul bisa di-mute dulu teman-teman. Nah, ini contohnya adalah pohon beringin. Ya. Oke, kita geser ke bawah itu ada akar napas. Nah, akar napas itu seperti ini teman-teman yang belum tahu. Nah, ini akar napas itu akarnya itu ini ya ke atas ya, menjulang ke atas. Nah, muncul ke permukaan tanah. Itu fungsinya untuk apa? Untuk mengambil udara dari luar tanah. Ya, ini akarnya itu memiliki banyak lubang-lubang teman-teman ya. Fungsinya itu tadi untuk mengambil udara dari luar ya. Nah, kemudian ini adalah contohnya, yaitu pohon api-api yang banyak tumbuh di daerah pantai. Nah, ini ya, ini pasirnya putih ya, terlihat ya kalau ini ada di sekitar pantai. Kemudian yang keempat ini ada akar perekat ya, akar perekat ini banyak ditemukan pada pohon sirih dan vanili ya. Pernah lihat ya pohon sirih ya, modelnya seperti menjulur ya teman-teman ya ke batangnya ya, seperti melingkar di batang ya teman-teman. Itu namanya akar perekat. Nah, fungsinya untuk melekat ke tembok atau tumbuhan lain yang ditempelnya ya. Nah, ini contohnya pohon sirih dan vanili. Kita geser ke slide berikutnya. Nah, ini ada batang, teman-teman. Nah, batang itu adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di atas tanah. Ya, fungsinya apa? Sebagai pengangkut alat transportasi. Ya. Nah, ini kemudian untuk yang kedua yaitu yang ketiga ya, menyimpan cadangan makanan, kemudian penopang tumbuhan dan sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga dan buah ya. Kemudian ini ada batang digolongkan menjadi 3 jenis, ada batang basah, batang berkayu dan batang rumput. Nah, seperti apa ya gambarnya ya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh dari tumbuhan batang basah, teman-teman. Nah, ini ciri-cirinya itu lunak dan berair ya. Contohnya adalah bayam yang sering kita makan ya, yang sehari-hari itu ya sayur bayam. Itu kalian coba pegang batangnya, itu kan seperti lunak ya batangnya ya dan berair. Nah, kemudian kita geser ke kanan, ini adalah tumbuhan batang berkayu. Nah,
tumbuhan batang berkayu itu memiliki kambium. Kambium itu apa sih? Kambium itu adalah bagian di dalam batang yang hanya dimiliki tumbuhan batang berkayu. Nah, akibat dari pertumbuhan kambium, batang itu bertambah besar, teman-teman. Contohnya pohon jati, pohon nangka, pohon mangga, pohon nangka, pohon rambutan. Ya, yang kalau di rumahnya punya pohon-pohon ini, pasti kalian bisa melihat ya, batangnya itu berkayu, teman-teman. Ya, kulitnya itu terasa kasar ya. Nah, itu contohnya adalah tumbuhan batang berkayu ya. Kemudian kita geser ke kanan lagi. Ini adalah tumbuhan batang rumput. Nah, ini memiliki ruas-ruas yang nyata dan sering berongga. Contohnya itu ditemui pada tanaman padi dan rumput-rumputan. Ya, ini tadi adalah 3 jenis batang ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini ada daun ya. Yang ketiga adalah bagian tanaman daun. Daun itu adalah bagian tumbuhan yang umumnya berwarna hijau dan tumbuhnya itu dari batang. Nah, ada juga daun yang warnanya selain hijau ya, teman-teman. Yang biasanya ada yang warna kuning, ada yang ungu ya. Biasanya ditemukan pada tanaman puring ya. Yang punya tanaman puring ya itu bisa dilihat ya, daunnya itu warna-warni, teman-teman. Nah, ini fungsinya apa sih daun itu? Sebagai tempat memasak makanan atau fotosintesis. Loh, tumbuhan itu juga ini ya juga butuh makanan ya, teman-teman ya. Itu namanya proses memasak makanannya itu ada di daun. Ya, namanya adalah proses fotosintesis. Kemudian sebagai alat pernapasan tanaman, oke. Mas Nadian bisa dihapus dulu Nak coretannya. Nah, kemudian tempat terjadinya proses penguapan. Nah, ini ada macam-macam daun berdasarkan helai daunnya dalam satu tangkai. Itu ada 2, teman-teman. Ada daun tunggal dan daun majemuk. Kemudian berdasarkan susunan tulang daunnya, itu ada yang menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Ada 4 ya. Kita lihat gambarnya seperti apa, Ustazah. Oke, kita slide ke slide berikutnya. Nah, ini teman-teman, gambar daun tunggal. Nah, daun tunggal itu seperti ini. Contohnya ini daun mangga ya. Nah, daun yang setiap tangkainya, ini kan tangkainya ya teman-teman, itu hanya terdapat 1 helai daun. Nah, ini ya contoh daun tunggal. Kemudian kalau daun majemuk itu, ciri-cirinya adalah satu tangkainya itu terdapat lebih dari 1 helai daun. Nah, ini ya contohnya ya, ini satu tangkainya itu terdiri dari banyak daun ya, ini ya. Ini contohnya daun putri malu ya. Ini contohnya daun putri malu atau daun sinom ya. Yaitu contohnya ya. Kemudian ini ya perlu diingat juga, daun yang sempurna itu memiliki 3 bagian, yaitu pelepah daun, tangkai daun, dan helai daun. Nah, ini biasanya ditemukan pada pohon pisang. Ya, yang ini ya contohnya daun pohon pisang, teman-teman. Oke, kita slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh daun tadi ya. 4 daun berdasarkan susunan tulang daunnya. Nah, ini yang pertama adalah menyirip. Nah, menyirip itu seperti apa ya? Tulang daunnya itu memiliki susunan seperti sirip-sirip ikan, teman-teman. Tersusun rapi, mulai dari tangkai, ya, daun hingga ujungnya. Ini tuh rapi, teman-teman. Nah, ini ya, dilihat ya garis-garis tulangnya ini rapi, teman-teman. Kalau ke kanan semua, ini juga ke kiri semua, ya. Contohnya ada di daun mangga, daun nangka, daun jambu, daun jeruk nipis, dan masih banyak lagi. Kemudian ini yang kedua adalah daun dengan tulang daun melengkung. Nah, ini ya melengkung terlihat ya, tulang daunnya itu melengkung. Nah, ini melengkung ke ini ya, menuju ke ujungnya. Nah, ini ya. Jadi tulang melengkung itu berbentuk seperti garis-garis melengkung yang bermula dari pangkal. Ini pangkalnya, teman-teman. Kemudian membentuk lengkungan dan bertemu semuanya pada ujung. Nah, ini bertemu semuanya. Nah, contohnya itu ada di daun sirih, daun gadung, daun teratai. Ya, yang pernah tahu teratai itu juga daunnya berbentuk melengkung. Kemudian ini ada menjari. Menjari itu tulang daunnya itu berbentuk seperti jari-jari tangan manusia. Ya, ada 5 gini ya. Dia itu berbentuk seperti jari-jari tangan. Nah, pada daun itu terdapat lebih dari 1 tulang daun besar, ya. Kemudian
Dan bentuknya itu seperti jari. Contohnya ada di daun pepaya, daun singkong. Ya, kalau misalnya ibu kalian masak daun pepaya, coba diamati daunnya itu bentuknya seperti ini ya, teman-teman ya. Tulang daunnya itu termasuk yang tulang daun menjari. Nah, kita geser ke yang terakhir yaitu ada tulang daun sejajar. Nah, ini sejajar itu adalah tulang daun yang berbentuk seperti garis-garis sejajar. Tiap ujungnya tulang daun itu menyatu, teman-teman. Susunan tulang daunnya itu sejajar mulai dari pangkal ya hingga ke ujungnya. Jadi dia itu susunannya seperti ini, garis-garisnya itu lurus ya, teman-teman ya. Nah, itu contohnya ada di daun kelapa, kemudian daun pandan ya, kemudian daun padi, jagung dan rumput-rumputan ya. Oke, kita geser ke slide berikutnya. Ini ada bunga ya. Oke, kita geser ke bagian tumbuhan selanjutnya yaitu bunga. Bunga ini bagian tumbuhan yang tercantik ya, punya warna, bentuk dan ukuran yang bervariasi, teman-teman. Nah, fungsinya apa sih bunga itu? Sebagai hiasan tumbuhan atau mempercantik tumbuhan. Yang kedua sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan ya. Nah, ini kita lihat ke kanan, ini ada gambar bunga. Ini adalah contoh gambar bunga sempurna atau bunga lengkap. Nah, ini memiliki tangkai ya, kemudian ada dasar bunganya, kemudian itu ada kelopak bunga ya, kemudian ada mahkota bunga, kemudian ada benang sari dan putik. Nah, ini bisa kalian temukan pada tanaman bunga sepatu ya. Itu termasuk contoh bunga lengkap atau sempurna ya, teman-teman ya, karena memiliki ini ya, bagian-bagian yang tadi sudah dijelaskan Ustazah ya. Oke, kita geser. Nah, ini fungsinya apa sih tangkai bunga? Itu menghubungkan bunga dan batang ya. Kemudian kelopak bunga. Kelopak itu ini ya, teman-teman ya, yang seperti daun ini ya, itu merupakan pembungkusnya bunga ya. Nah, bagian paling luar ketika masih kuncup biasanya bunga itu dibungkus oleh kelopak bunga ya. Kemudian yang ketiga ada mahkota. Nah, mahkota ini paling indah. Nah, warna-warni juga ya warnanya, dan di dalam mahkota ini terdapat benang sari dan putik. Benang sari itu apa? Alat kelamin jantan pada tumbuhan. Dan putik itu adalah alat kelamin betina pada tumbuhan. Nah, ini yang membantu proses penyerbukan. Nah, penyerbukan itu apa? Proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Ya. Oke, kita geser. Nah, ini ada buah, teman-teman. Nah, kita kurang dua lagi ya. Ini ada buah. Buah itu bagian tumbuhan yang berdaging ya. Biasa bagian besar dapat dimakan ya. Kemudian dia itu memiliki bentuk, warna, dan rasa yang berbeda-beda. Ada yang manis, ada yang asam ya, ada yang pahit juga ya. Nah, ini fungsinya itu apa sih buah itu? Melindungi biji yang merupakan bakal tumbuhan baru, kemudian sebagai sumber makanan yang banyak mengandung vitamin dan mineral dan dapat diolah menjadi berbagai produk makanan ya. Nah, ini ada bagian-bagian buah, diantaranya ada tangkai, ada kulit, ada daging, dan ada biji. Kita lihat ke slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh buah apel ya, teman-teman. Ini ada tangkainya, ya ada daunnya, kemudian ada kulit buah, ya dilapisi kulit ya, paling luar untuk melindungi buah. Kemudian ada daging yang kita makan ya. Kemudian ada bijinya, ya bagian tumbuhan yang berada di dalam buah. Oke, kita geser. Nah, ini ada yang terakhir yaitu biji. Biji itu apa? Bagian tumbuhan yang merupakan calon tumbuhan baru ya. Umumnya ada di dalam buah, teman-teman. Nah, terdapat juga biji yang tidak terbungkus daging buah, misalnya apa? Kacang tanah. Biji yang sudah tua dapat ditanam kembali untuk menghasilkan tumbuhan yang baru. Nah, ini adalah bagian-bagiannya ya, terdiri dari kulit biji, lembaga atau keping dan daun lembaga. Seperti apa ya gambarnya, kita lihat berikutnya. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah bagian dari biji ya. Nah, yang pertama itu ada kulit biji, yaitu lapisan yang paling luar ya, yang melindungi dari biji. Nah, kemudian ini ada lembaga, yaitu calon tumbuhan baru ya. Kemudian ini seperti ada daun kecil. Nah, ini namanya adalah daun lembaga. Oke, bisa di-mute dulu ya, teman-teman. Oke, daun lembaga ini adalah bagian biji yang merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan yang sedang berkecambah sebelum akar berfungsi ya. Daun lembaga ini nanti akan tumbuh menjadi akar, batang dan daun tumbuhan. Gitu teman-teman, sampai di sini ada yang ditanyakan?
Ada Us. Kan selesai. Apa? Siapa? Ada Us. Siapa? Ada pertanyaan Masih kurang 15 menit selesainya. Oke. Ini fokus dulu ya ke materinya. Oh, ini Zoom-nya tinggal. Kenapa? Nanti itu materinya dikirim ke grup masing-masing, Kak Us. Iya, nanti Ya, materinya tapi dikirim. didengarkan dulu. Ditulis Us. Oke, nanti materinya dikirim sama Ustazah ya teman-teman. Nah, sekarang fokus dulu ke penjelasannya Ustazah ya. Oke, nanti tugasnya tidak dikumpulkan hari ini teman-teman, dikumpulkan besok ya. Oke, sebelum Ustazah lanjut ke tugasnya, ada yang ditanyakan dulu dari materi yang sudah disampaikan Ustazah tadi? Ada Us. Ada apa nak? Apa ini namanya? Kok bisa ya? Bunga itu tumbuh di dinding Us. Siapa? Tanaman. Tanaman. Siapa? Bisa Us. Tumbuh di dinding, Kenapa Us. tanaman kok bisa tumbuh di dinding gitu ya? Ya. Oh, tanaman bisa tumbuh di dinding. Mengikuti akar. Oke. Ada beberapa tanaman teman-teman yang bisa kita tempel ya di dinding, misalnya seperti anggrek ya. Kemudian yang tanaman yang biasanya dibuat vertikal itu ya. Nah, itu tetap ini ya teman-teman, ada medianya teman-teman, misalnya dikasih tanah atau misalnya kalau misalnya anggrek itu dikasih ini ya kayak sabut kelapa gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman. Kemudian kayak ini ya, seperti daun sirih. Nah, itu juga bisa teman-teman ini menjulur ya, menjalar. Nah, itu akarnya menjalar ya di dinding atau di pohon yang ditempel misalnya tadi ya, misalnya pohon mangga misalnya. Itu bisa tanaman itu melilit akarnya. Ya, tapi hanya tertentu saja yang tadi sudah dijelaskan sama Ustazah, ada contoh-contoh akar ya, akar khusus. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, ada lagi? Kurang ini di Zoom-nya Ustazah kurang 8 menit lagi ya, karena Zoom-nya tidak bisa lama ya. Oke, Pak, kita langsung ke tugasnya ya. Nah ini teman-teman, nanti tugasnya itu tidak dikumpulkan hari ini, tapi dikumpulkan besok ya. Kalau misalnya hari ini sudah selesai hari ini ya alhamdulillah ya, langsung difotokan ke walasnya, nanti sama walasnya dikirim ke Ustazah. Apa nak? Disuruh ngapain? Nah, ini ya, tugasnya adalah kalian mengamati ya, mencari daun. Oke, suaranya di mute dulu ya teman-teman. Nah, jadi tugasnya itu kalian mencari daun ya, kemudian diamati tulang daunnya. Nah, ini tulang daunnya itu diamati teman-teman. Apakah tulang daunnya itu menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Nah, ini adalah contoh ya yang nanti akan teman-teman buat seperti ini. Ini Ustazah kasih contoh buat teman-teman ya. Judulnya adalah tabel pengamatan bentuk daun berdasarkan susunan tulang daunnya. Jangan lupa dikasih nama dan kelas. Apa nak? Tulang daun itu kayak gimana Us? Tulang daun, tadi sudah dijelaskan Ustazah di slide mana ya Ustazah? Mana ya tulang daun tadi? Kapan selesai? Enggak didengerin biasa. Bentar ya, Ustazah cari. Nah ini teman-teman tulang daun ya, tulang daun itu ini loh nak yang ada garis-garisnya ini namanya tulang daun teman-teman ya. Ini yang menyirip, kalau ini yang menjari teman-teman, bentuknya seperti jari-jari manusia ya. Kemudian ini melengkung, jadi struktur tulangnya ini melengkung teman-teman. Nah kemudian ini ada yang sejajar, kalau sejajar itu biasanya lurus ya ciri-cirinya. Oke kita lanjutkan. Nah ini Ustazah kasih contoh masing-masing satu ya. Ini yang pertama adalah menyirip. Nah ini menyirip, kelihatan ya teman-teman. Nah ini nanti ya Allah, nanti daunnya kalian ambil satu lembar saja ya, ambil yang paling tua saja ya teman-teman ya. Daunnya ini kemudian ditempel ya di kertas kalian. Nah ini hanya satu jenis tulang daunnya itu menyirip. Nah apa nama tumbuhannya? Ustazah, daunnya maksimal berapa?
Maksimal minimal satu daun. Tapi kalau kalian menemukan lebih dari satu daun enggak apa-apa. Ya, misalnya di ini ya menyirip, diusahakan dapat semuanya ya, ada menyirip, melengkung, menjari dan sejajar. Misalkan kalian di menyirip di tulang daun menyirip Aku itu cuma sejajar kok. sejajar. Ustazah, kalau daun pre itu termasuk menjari, Tah? Daun Pare. daun pare. Oke, nanti dilihat dulu ya. Saya tidak hafal daunnya. Kumpulkannya kapan, Us? Dikumpulkannya besok, Nak. Ya, ini ya. Coba Ustazah lanjutkan dulu ya, teman-teman. Kalau nanti malam nggak apa-apa. Oh, nanti malam nggak apa-apa, boleh. Malah lebih bagus ya. Kalau hari ini sudah selesai malah lebih bagus ya. Pokoknya teman-teman, itu tugasnya Usia. minimal satu daun ya. Nanti daunnya ditempel seperti Ustazah ini ya. Nah, ini contohnya Ustazah menemukan daun jeruk nipis. Nah, ini termasuk apa? Jenis tulang daunnya itu menjari ya. Kalau misalnya teman-teman ada di rumahnya daun pohon mangga, pohon bambu, pohon nangka. Nah, itu juga boleh teman-teman misalnya ditempel yang tabel kedua ya. Nanti misalnya menemukan berapa, lebih dari satu boleh ya. Kemudian nanti yang kedua itu adalah daun melengkung. Nah, ini Ustazah menemukan adalah daun sirih merah. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman. Ini struktur tulangnya itu melengkung. Nah, menuju ke Daunnya Nah, bebas kalau ya, pandan Bunda, itu ya? apa, Us? Kenapa? Daunnya bebas. Daunnya bebas, teman-teman. Tidak harus seperti Ustazah. Ya, ini contoh saja Ustazah ya. Teman-teman Nggak bebas. Ustazah, kalau Evarpia boleh. boleh ya. Pokoknya dilihat ya, dilihat struktur tulang daunnya itu Coba termasuk didengarkan, apa. Ya. Solihah, didengarkan Ustazah Debbie dulu ya. Oke. Ustazah Debbie menerangkan materinya dulu, nanti baru bertanya. Ya, bisa bertanya melalui WA dari Ustazah Debbie karena waktunya tinggal 2 menit. Jadi dimanfaatkan dulu untuk dijelaskan sama Ustazah Debbie ya. Nanti kalau masih kurang jelas bisa tanya WA ke Ustazah Debbie. Ya. Silakan Ustazah Debbie. Oke, baik Ustazah lanjutkan ya teman-teman ya. Dijelaskan Ustazah dulu, nanti kalau ada yang bertanya boleh lewat Wapri ya, kalau misalnya masih mau bertanya. Nah, ini Ustazah lanjutkan, yang ketiga itu adalah menjari. Nah, ini contohnya itu daun pepaya ya teman-teman. Nah, ini Ustazah tempel daunnya di sini. Misalnya kalian teman-teman menemukan daun singkong juga boleh ya, atau menemukan daun yang lainnya yang bentuknya seperti jari tangan, itu termasuk ini ya, tulang daunnya menjari. Kemudian yang terakhir ini adalah sejajar. Nah, sejajar ini gampang teman-teman bisa kalian temukan di ini daun pandan atau daun ini Ustazah punya pohon jambe ya. Ini juga struktur tulangnya lurus-lurus seperti ini teman-teman ya. Pokoknya ciri-cirinya seperti itu. Atau kalian punya pohon palem, pohon kelapa, nah itu juga bisa ya, itu juga termasuk daun, contoh daun yang memiliki tulang daun sejajar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kemudian, nah ini ya tantangan untuk kelas 4, carilah daun yang sudah tua, amatilah susunan tulang daunnya, kemudian buatlah laporan pengamatan seperti pada contoh sebelumnya. Nah, boleh teman-teman mencari lebih dari satu macam ya, berdasarkan tulang daunnya. Nah, kumpulkan hasil laporan pengamatanmu berupa foto maksimal hari Kamis 14 Januari 2021. Berarti besok ya teman-teman ya. Itu ada yang ditanyakan, tinggal 1 menit lagi, mumpung yang terakhir. Nanti akan ada ya, nanti di-share sama Ustazah PPT-nya ya, di-share ke Walasnya ya, nanti biar Walasnya yang PPT ya, ini PPT. Nanti Ustazah jadikan PDF ya, biar tidak ini ya, biar tidak Oke, ya. Terima kasih. Itu saja anak-anak kelas pagi hari ini ya. Semoga apa yang disampaikan Ustazah tadi bisa bermanfaat semuanya ya. Setelah ini bisa dilanjutkan kegiatan selanjutnya ya. Untuk tugasnya, Mas Raffi, silakan dihapus dulu ya. Oke, tugasnya bisa mulai dikerjakan setelah pulang sekolah nanti ya, sambil mencari. Cari yang bagian tua saja ya, jangan yang bagian muda ya teman-teman ya. Atau Kalau adanya yang muda, Ustazah. Yang muda kasihan masih perlu tumbuh lagi. Cari yang tua ya. Atau misalnya yang sudah adanya jatuh daunnya juga yang boleh. muda itu gimana?
Oke, baik ya, itu ya teman-teman, karena waktunya sudah mau habis, Ustazah akhiri. Sebelumnya kita membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.